أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومغفرة. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ditakdirkan hari ini kita masih sehat, masih sempat, masih beriman. Karena di akhir zaman betapa cepatnya orang kembali kepada kekafiran. Kemarin sebenarnya saya masih suasana berduka. Kemarin sore saya baru pulang dari Medan. Abang kandung saya yang tertua meninggal 4 hari yang lalu. Kesedihan saya cukup mendalam, seperti sedihnya Rasulullah ditinggal istrinya, ditinggal anak kandungnya, ditinggal ibu kandungnya. Karena abang saya ini pengganti ayah saya. Kata Rasulullah, abang kamu itulah pengganti ayah kamu, istrinya itulah pengganti ibu. Orangnya sangat lembut dan santun, sangat jujur. Beliau pejabat di BUMN, tapi meninggal, sampai meninggal tidak punya apa-apa. Anak kuliah 2, yang satu SMP kelas 1. Lebih bagus saya dirugikan katanya daripada saya merugikan. Selama dinas tidak pernah memakai mobil dinas, kemana-mana naik motor. Ketika istrinya protes, nanti hujan bang. Kalau hujan saya berhenti kata. Di hari kematiannya kemarin, Sakaratul Maut sudah datang, telepon saya masuk dari Jakarta. Dia tanya sama istrinya, kakak ipar saya, itu siapa? Munzir. Ikhlas ya, ikhlas kan. Persis jam 12.40 azan masuk di Medan. Terdiam dia dengar simak, padahal udah sakaratul maut. Habis azan dia bilang, tolong jangan diganggu ya, saya mau berzikir la ilaha illallah. Dia sendiri menutup kepala matanya, dia pun meninggal. Subhanallah, orangnya tidak pernah membicarakan orang lain, tidak pernah menceritakan keburukan orang lain, tidak pernah melecehkan orang lain. Subhanallah, saya tetap bersyukur ketika mensolatnya di komplek kemarin, penuh masjid itu Pak di Medan, dan jarang terjadi seperti itu. Kalaupun saya menangis sampai hari ini, masuk akal Pak. Dia pengganti ayah saya. Rasulullah pun ketika diangkat menjadi rasul, berjalan-jalan dengan sahabat. Di tengah perjalanan Rasulullah menangis. Yang lain ikut sahabat menangis. Rasulullah menoleh ke belakang. Kenapa kalian menangis? Karena melihat engkau menangis ya Rasulullah. Tahu nggak kenapa saya menangis, kata Rasulullah? Tidak ya Rasulullah, itu makam ibuku. 6 bulan aku dalam kandungan ayahku meninggal. Usia 6 tahun ibuku meninggal. Dia sangat baik dan lembut kepadaku. 35 tahun kemudian kematian ibunya, setelah diangkat jadi Rasul di atas 41 tahun, beliau masih menangis mengingat ibunya. Subhanallah. Sama ketika dia memakamkan anaknya Ibrahim, anak ketiga laki-laki dari istri ke-11 namanya Ibrahim, dari anaknya dari istri ke-11 Maria Al-Qibti. Ketika dibawa ke pemakaman, dia sendiri yang menggendong anaknya Pak. Awan hitam menutupi jenazah. Ada yang berucap nyeletuk, oh ini awan ini menutupi karena yang meninggalin anak Rasulullah. Rasulullah musyrik, syirik. Tidak ada hubungan kematian seseorang dengan iklim dan cuaca. Jadi haram tidak mengatakan, oh ini burung bunyi, jangan-jangan mau meninggal. Ini pohon beringin tumbang, jangan-jangan hamung kubuno meninggal. Itu hukumnya haram, syirik. Tidak ada hubungan kematian seseorang dengan iklim dan cuaca, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah masukkan anaknya ke Allah. Ucapannya sederhana, Pak. Ya Allah, kami sangat sedih kepergian anak kami, tapi Engkau pilihkan pemeliharaan lebih baik dari kami. Namun kami tetap tidak akan mengucapkan kata-kata yang membuat Engkau murka. Menangis itu masuk akal Pak, manusia sekali. Yang tidak boleh itu merata dan tidak ikhlas. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada musibah yang menimpa manusia kecuali itu izin Allah, seberat apapun.
Bahasanya hanya satu, sabar. Sabar ketika melaksanakan ketaatan, itu tingkatan terendah. Kedua, sabar ketika tidak bermaksiat kepada Allah. Kedua. Yang ketiga, sabar ketika doa belum dikabulkan. Tiga, tingkat tertinggi, sabar ketika diturunkan al-maut, kematian. Jadi sabar tertinggi, tingkat nilai tertinggi adalah keluarga terdekat kita meninggal. Rasul sendiri pun menangis. Anaknya meninggal, istrinya meninggal, ibunya meninggalkan dia setelah 31 tahun, 36 tahun kemudian. Subhanallah. Itulah sekadar info pembukaan sini. Hari ini tema kita adalah awas darurat aliran sesat dan LGBT. Pertanyaan, kenapa aliran sesat semudah itu diterima oleh umat Islam di Indonesia? Bapak tahu? Karena saya tim investigator nasional tentang aliran sesat. Saya keliling dari Aceh sampai Rian Jaya. Kemarin Jawa Timur muncul lagi seorang laki-laki yang mengaku Nabi Isa alaihissalam. Lia Alinuddin mengaku istrinya Isa, anaknya kuliah di Trisakti, katanya suaminya malaikat Jibril. Basecampnya itu Pak, Jalan Bungur, Jakarta Pusat. Kami turun ke sana. Pengikutnya itu umumnya S2, S3. Orang educated, orang berpendidikan. Kenapa semudah itu? Jawabnya sederhana. Karena lemahnya pendalaman akidah umat Islam di Indonesia. Karena pembelajaran Islam dimulai dari fikih, bukan dari tauhid sebagai fondasi agama. Maaf, bapak-bapak mungkin bangga punya anak, punya cucu hafal Al-Quran, hafal Juz Amma, hafal Al-Ikhlas, tapi tidak memahami ayat itu. Maaf, bapak mungkin kesulitan menyuruh anak sholat sekarang, tapi maaf, kenapa begitu susah disuruh sholat? Karena dia sholat karena bapaknya, bukan karena Allah, bukan karena Rabbnya. Bagaimana mungkin dia mati Allah yang dia tidak kenal, apalagi cinta? Makanya akidah itu dilihat dari dua, Pak. Tauhid itu. Pertama mahabbah, cinta. Kedua khauf, takut. Patuhnya kepada Allah dibangun dari dua fondasi. Mahabbah karena kita cinta. Yang kedua karena khauf. Berbeda dengan aliran tasawuf, Pak. Tariqah itu, mereka hanya mahabbah tapi tidak ada khauf. Hati-hati, Pak. Bapak contoh. Kenapa istri bapak jam 1 malam bapak pulang penerbangan terakhir dari Jerman mendarat di Jakarta? Jam 1 sampai di rumah, Mak, saya belum makan, tolong dipanasin nasi. Istri kita bangun. Jam 2 selesai makan, Mak, tolong saya diurus, saya capek, dia urus sampai jam 3. Kenapa dia patuh, Mas? Karena cinta. Dengan cinta orang patuh, dengan cinta orang tunduk, dengan cinta orang sayang, dengan cinta orang memberi. Yang kedua, siapa namanya, Mas? Udah nikah? Udah? Belum? Udah ya? Maksud saya kalau belum nikah saya carikan. Rasulullah itu care semua persoalan. Kalau ada orang laki-laki di atas 25 tahun, Rasul marah itu kalau belum menikah. Saat Abdul menikah itu usia 25 tahun, Pak. Sangat ideal itu. Kalau takdirkan 1 tahun punya anak, umur 46 tahun anak kita sudah semester 8. Seperti saya coba lihat, umur kemarin 26 Februari sudah 51. Anak saya baru SMP kelas 3. Subhanallah. Saya tidak mengatakan telat, ini takdir. Itu penghinaan, Pak. Bukan telat, takdir. Tidak ada takdir yang telat. Telat itu tidak ada yang salah. Betul kan? Dari istri muda, istri tua belum ya. Bapak-bapak sekalian. Kenapa semudah itu anak keluar? Kemarin saya di Bandara Kuala Namu sempat melihat salah satu artis keturunan Arab dari Jawa Timur murtad. Kalau nggak silap namanya Tania. Pas saya mau dipanggil masuk ke pesawat, saya lihat terletak koran di sebelah saya. Saya lihat ada 2 berita di sana. Satu, Asmiranda dengan suaminya sedang membuat album tentang lagu rohani. Aku memilih Yesus. Yang kedua, Tania murtad masuk Kristen mengaku keturunan orang Arab dari Jawa Timur. Terakhir kemarin konsultasi ke rumah seorang ateis, Pak, keturunan Arab Jawa Timur, keluar dari Islam. Alasannya Tuhan itu tidak ada. Sarjana, Pak. Sarjana IPB datang ke rumah menantang saya dialog. Tuhan itu tidak ada. Setelah saya jelaskan dari pendekatan Al-Quran, dari pendekatan segala macam, dia tetap menolak. Saya tidak percaya Tuhan itu ada. Alasannya kenapa? Kenapa ada miskin dan ada kaya? Saya bilang, kalau seandainya Allah takdirkan semua orang kaya, supir saya siapa? Pembantu saya siapa? Cleaning service siapa? Office boy siapa? Justru Allah Maha Adil itu karena ada perimbangan antara kaya dan miskin.
antara beriman dengan kafir, antara surga dan neraka, antara hak dan batil. Makanya kita berjuang agar kita di posisi hak karena ada tantangan dari yang batil. Kita berjuang karena Allah sudah ciptakan iblis agar iman kita kuat. Siapa yang menang dia surga, siapa kalah neraka. Justru di situ letak keunggulan keadilan Allah itu. Betul ya? Ya? Ya, terima kasih. Nah, kita lihat mana mic-nya. Waktunya sangat terbatas ya. Bapak-bapak sekalian, cek. Udah. Cek. Bu, kedengaran? Tentang LGBT dan aliran sesat. Saya salah satu orang yang sering minta konsultasi dari G. Waktu saya mengisi acara Tabligh Akbar di Pertamina Prabu Muli, dihadiri banyak mereka. Mereka minta HP. Sampai di Jakarta, mereka jujur, Pak, saya diantara orang yang minta HP ketika Bapak Tabligh Akbar di Pertamina Prabu Muli. Saya ini gay, Pak, homoseks. Bagaimana Bapak memberikan jalan keluar? Begitu juga saya ketika mengisi di Green Indonesia. Mereka meminta HP saya. Saya hanya 3, 1 saya bilang. Jauhi komunitas mereka. Kedua, hilangkan nomor HP, WA, DB dari kita. Yang ketiga, dekatkan diri kepada Allah dengan doa. Karena pernah dulu Pak, orang dekat saya itu orang gay, teman kuliah. Saya doktrin dia, tolong berhenti menghayal terhadap laki-laki. Insya Allah bisa. Karena kalau ada orang alasan gay itu sudah merupakan takdir dan tidak bisa dirubah, bohong. Karena ketika lahir orang yang ditanya bukan kecenderungan, tapi kelamin. Makanya dalam Islam transgender kalau alasan sangat tidak terpaksa, hukumnya haram. Contoh anak bapak, anak antum lahir, yang tanya apa? Kecenderungan anak bapak kemana? Bukan itu kan pertanyaan. Yang ditanya apa? Laki-laki atau perempuan? Tapi saya lihat di Jerman, Inggris, Prancis cenderungan yang banyak itu gay. Kalau di Asia seperti Singapura, Hong Kong, Macau itu umumnya lesbi. Karena banyak waktu saya tinggal di China dulu, banyak konsultasi orang kepada saya masalah lesbi. Seperti di Hong Kong Pak, ketika saya di sana, 120.000 orang Indonesia di sana Pak. TKW, umumnya Jawa Timur, Blitar, Malang, Surabaya. Kadang sampai jam 10-12 malam mereka datang ke apartemen saya. Saya tanya, kenapa sampai lesbi? Maaf ya Pak, saya harus jujur, maaf Pak ceritain. Kami meninggalkan Blitar, Jawa Timur. Kami sudah menikah Pak, kami sudah merasakan iman ke seks. Ketika kami tinggal di sini, kami tidak bertemu dengan suami bertahun-tahun. Orang China tidak mungkin berpacaran dengan mereka. Karena maaf, dianggap mereka kelas bawah, mereka sebagai TKW. Akhirnya apa? Mereka mencoba hubungan sesama wanita. Akhirnya mendapat kenikmatan menjadi keterusan dan kebiasaan. Artinya apa Pak? Gay dan lesbi itu bisa genetika, bisa lingkungan, bisa karena pengaruh teman. Nanti kita lihat Al-Quran Pak. Ya. Yang kedua, LGBT. Dari 204 anggota PBB, saya bicara data Pak, 204 anggota PBB, negara Islam itu berapa Pak? 63 negara. 63 negara. Dari 204 anggota PBB ini, yang sudah mengeluarkan undang-undang sepakat nikah sejenis itu baru 20 negara. Terakhir kemarin Amerika Serikat tanggal 22 Juli tahun 2015. Ini Amerika terakhir mengeluarkan undang-undang sepakat nikah sesama jenis NSG. 5 negara yang sangat ketat menolak itu adalah, saya pakai kodenya seperti ini. Negara apa Pak? G apa? Gambia, negara Islam di Afrika. Kemarin ikut ya pertemuan OKI. Kemarin OKI itu saya dengar yang hadir 59 negara. Kalau negara Islam di PBB 63 negara. Kedua apa ini? Uganda. Ini Islam nggak terlalu banyak Pak. 3 Nigeria. Negara apa Pak? Nigeria. Islam mayoritas. 4 M Malaysia. R Rusia. Baru 5
negara di dunia yang begitu keras terhadap LGBT. LGBT, L lesbi, jenis perempuan. 2 gay, sesama lelaki. B seks, ACDC, seperti SJ kemarin. T apa Pak? Transgender. Seharusnya kan transseksual, transgender. Kalau saya lihat komunitas di Eropa terbanyak ini Pak. Di Asia seperti di Singapura, Malaysia, Indonesia cenderung di sini. Nah, 5 negara ini yang berbasis Islam: Gambia, Nigeria, Malaysia. Ini komunis Islam sekitar 17%, Uganda sekian persen. Nah, baru ini negara yang tegas-tegas menolak jika mereka melakukan adegan seperti di ruang publik itu pidana. Indonesia belum. Bahkan Medan dan Bandung sudah ada parade gay. Waktu zamannya, waktu gubernur jatuh naik pesawat itu siapa? Tengku Rizal Nurdin. Itu ada hotel berbintang di Medan, sudah ada parade gay di sana. Kemudian di Bandung pernah terjadi, gubernurnya sebelum akhir dan dia jatuh dan tersangka korupsi. Yang satu mati, yang ini tersangka korupsi. Zaman beliau terjadinya parade gay sekian tahun yang lalu di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Bagaimana Islam memandang ini? Kenapa sampai mereka mendapat tempat? Bahkan musdah mulia membolehkan itu. Dengan alasan apa? Sudah apa? Takdir. Termasuk yang sangat lunak terhadap mereka siapa? Doktor Ulil Absar Dolalah. Nah, mereka menafsir Al-Quran menurut otak mereka. Buka Al-Quran sekarang, Ar-Rum surat 30 ayat 21. Kita lihat Islam bagaimana bicara tentang ini. Surat 26 ayat 165 sampai 175. Kemudian surat 48 ayat 8 dan 9. Kemudian surat 2 204 sampai 208. Kemudian nanti jalan keluarnya surat 3 ayat 8, kemudian surat 25 ayat 74. Ini jalan keluar dari Al-Quran. Buka surat 30 ayat 21 yang cepat. Dan di antara tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan dari jenismu sendiri. Stop. Hati-hati Pak. Ini membias tafsir mereka. Tanda-tanda kekuasaannya menjadikan istri dari jenismu sendiri, berarti nikah sejenis kan? Padahal pengertian jenismu sendiri dari jenis manusia, bukan jenis jin. Mau nggak nikah dengan iblis? Enggak nikah aja jadi iblis kok. Enggak nikah aja jadi setan kok. Ini pernah kejadian di Mesir Pak. Seorang laki-laki dilamar jin, wanita jin. Pernikahan berlangsung. Ada MOU, Mas, kira-kira begitu. Ini bukan orang Solo, orang Mesir. Kalau anak laki-laki ikut kamu manusia, kalau anak wanita ikut saya jin. Apa yang terjadi? Hamillah. Tiba-tiba melahirkan, tengah malam muncul. Apa dibilang? Mas, mohon maaf, anak kita wanita harus ikut saya menjadi jin. Hilang sampai sekarang Pak. Bahkan bersahabat dengan jin pun hukumnya haram, karena akan dimanfaatkan Pak. Makanya kalau bapak pergoki anak bapak, cenderung marah berlebihan, nangis berlebihan, jahat berlebihan, susah disuruh sholat. Dua kemungkinan: pertama kondisi yang tidak lemah, kedua jin masuk ke tubuhnya. Kejadian sama anak yang paling kecil Pak. Sampai diseret pun dia ngotot, tidak mau sholat, matanya memerah. Anak saya Pak, karena rumah saya itu lintasan jin. Setelah saya rukyah, jinnya itu keluar. Jam 4 pagi sebelum azan dia sudah bangun. Kelas 1 SD loh Pak, membaca Quran. Begitu azan dia sholat. Saya berangkat ke masjid, dia sudah sholat. Jadi hati-hati ada apa yang susah di sini sholat. Dua kemudian itu harus dirukyah Pak. Kalau bapak nggak percaya, buka Al-Quran surat 5, surat 72 ayat 6. Langsung surat 72, surat jin. Ya, 72 ayat 6. Langsung yang cepat. Harusnya ada tim 5 orang begitu, kayak di pengadilan. Udah, surat 72 ayat 5. Yang Al-Quran buka Pak. 72 ayat 6. Dan sesungguhnya
kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Terus. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah Kesesatan mereka dosa dan kesesatan. Iya, Bapak, ya hati-hati loh Pak. Bahkan beberapa paranormal, kalau menurut prediksi saya, berkolaborasi dengan jin. Contoh Pak, hati-hati Bapak. Bapak di Tegal atau di Brebes atau Pekalongan, tolong ajukan tangan ke depan televisi. Bapak dari mana? Brebes, Februari tahun 72. Hitungan detik, oh Bapak sering ada keluhan ya. Di sini sakit, pinggang sebelah kiri sering perih. Oh iya, luar biasa hebat ya Pak Kiai segala macam. Yang mengantarkan informasi itu apa? Jin. Karena kecepatan jin itu sama dengan kecepatan halilintar. Yang bisa melihat jin pun hanya 5 nabi. Nabi apa Pak? Daud, Musa, Ibrahim, Isa, Muhammad bin Abdullah. Nabi saja pun yang bisa melihat jin hanya 5. Sahabat yang bisa melihat syaitan hanya 1, Abu Hurairah. Jadi kalau ada anak bapak bangga bapak dia punya indera keenam, itu bohong. Berarti tubuhnya ada jin, karena kalau tidak ada jin di tubuh kita tidak mungkin bisa lihat jin. Saya ulang ya Pak, kalau tidak ada tubuh manusia jin, dia tidak mungkin bisa melihat jin. Selalu mengatakan, oh anak saya Pak indera keenam. Malah bangga, harusnya rugi Pak. Lama-lama syirik, musyrik, sesat ini disesatkan. Karena itu sudah menjadi ramalan. Nauzubillah, ya kita tinggalkan jin, kita kembalikan ke sini. Ya, kita teruskan. Surat 32:1 tadi, sesama itu dengan jenis mereka sendiri adalah dengan manusia. Terus baca ayat terus. Ujung ayat masih jelas. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Kenapa tentram kepadanya? Karena kita laki-laki lebih kuat daripada wanita. Kita melindungi. Kita mencari nafkah, dia dinafkahi. Dia berangkat dari logika, dia dari rasa. Makanya kecenderungan dalam Islam, ada sebuah tulisan Syekh dari Saudi saya temukan bagus sekali. Sebagusnya wanita sebelum nikah dengan laki-laki itu, 1, lihat kesolehannya, 2, pendapatannya, keturunannya, tinggi badannya. Kecenderungan wanita itu lebih suka mencari suami lebih tinggi dari dia, lebih kaya dari dia, lebih berpendidikan dari dia, lebih berwawasan dari dia, karena fungsinya melindungi. Cenderung minder laki-laki kalau nikah dengan bule. Makanya istri saya gak berani bule. Karena saya cuma 100 sekian. Ya, terus. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan rasa sayang. Kenapa kita disayangi? Karena mengasihi Mas. Makanya kata Rasulullah, seringlah kamu memberikan hadiah, karena itu meningkatkan silaturahim di antara kamu. Misalnya Bapak kasih sarung saya menjelang Lebaran, meskipun sampai sekarang belum pernah ya. Itu setiap kali saya memakai sarung itu, pasti ada yang, ini dulu jamaah Pertamina. Kalau Bapak kasih 100.000 mungkin biasa saja, tapi kasih sarung harganya 38.000. Setiap saya sholat, subhanallah, mengkasih ini jamaah Pertamina. Itu hadis Pak. Seringlah kamu saling berikan hadiah karena meningkatkan silaturahim, kenangan, ingatan. Contoh, sering saya sosialisasikan sekarang. Di sekitar rumah kita ada masjid. Marbot masjid kita kasih 10.000 mungkin kekecilan. Sementara uang kita pas-pasan ke masjid. Beli aja sabun Lifebuoy 4, 10.000. Cukup mandi selama 1 bulan. Ada yang punya uang 17.000, beli rinso 1 kilo, kasih rinso 17.000. 1 bulan bajunya bersih gara-gara dana 17.000. Dia pakai sholat, pahalanya mengalir, kita tidak dirugikan, dia diuntungkan. Bapak punya uang cuma 30.000, belikan beras 3 liter. Bisa hidup 6 hari dengan anak istrinya, subhanallah. Jadi sangat visioner pesan Rasulullah. Dia tidak mengatakan kasih uang, tapi seringlah berbagi hadiah. Karena hadiah itu sesuatu yang membuat kita jadi kenangan. Hadis itu visioner sekali Pak. Sekarang baru saya rasakan. Kalau orang berikan kepada saya kenang. Seperti baju ini dikasih bisa. Subhanallah, ini pengajian sana Mas. Ojek ini yang Bapak itu ngasih. Saya kasih cincin yang itu ngasih. Tapi kalau uang kasih orang 50.000,
itu tidak berbekaskan. Makan saya nasi padang selesai. Nggak mungkin saya, 3 tahun lalu saya pernah dikasih 10.000 makan di padang sisa 13.000 atau tidak. Jadi Islam itu sangat visioner, objektif, subhanallah. Ya terus, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. kenapa tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir? Seandainya muncul di muka bumi ini ada undang-undang regulasi yang membolehkan nikah sejenis, secara medis dan uji klinis laki-laki dengan laki-laki tidak mungkin hamil, perempuan dengan perempuan tidak mungkin hamil, berarti pertumbuhan manusia stuck. Sementara kematian berlangsung setiap detik, bumi akan kosong. Makanya tanda-tanda bagi kaum yang berpikir atas apa? Kebesaran Allah. Seandainya 30% saja, 40% negeri ini gay, Pak, pertumbuhan kita stuck. Sementara kematian berlangsung, siapa yang tinggal di negeri ini? Yang kedua, laki-laki itu logika, nggak mungkin bergabung dengan logika. Wanita itu rasa, rasa dengan rasa. Membuat kita nikah itu indah karena istri kita rasa, kita logika. Contoh, punya anak sudah mas? Udah punya anak? Siapa yang udah punya anak? Bapak sudah ya? Anak 4 bulan Pak. Anak kita dimandikan istri. Begitu bersih, sini anak ayah, anak papa, anak buya, anak abi. Begitu pipis, ma, anakmu pipis. Tahu nggak di mana Pak? Logika kita ketika mandi anak bersih, anak dicium. Betul Pak? Ini mandi gendong, hangat dipeluk. Kalau sudah pipis najis saya nggak mau. Apa? Ma, anakmu pipis. Istri kita mengambil anak usia 4 bulan kondisi pipis, malah dia cium, dia peluk. Karena dia berangkat dari rasa bukan logika. Kita bangga ketika anak kita berprestasi, tapi kita rusak. Itu anak mama loh. Keluar dari mana? Rahim mama. Tapi begitu berprestasi, lihat anak apa? S3 dari Jerman. Karena kita berangkat dari logika. Makanya cenderung laki-laki itu egois. Karena berangkat dari sini. Karena kalau mereka pertimbangan ini dengan ini. Makanya Pak, laki-laki sekian hari istrinya meninggal, dia sudah mencari yang lain. Lihat Imam Dani, apa dia bilang? Seandainya aku tahu besok pagi istriku meninggal, hari ini aku menikah. Imam Malik Bapak itu, Imam Dani, bukan orang sembarangan itu. Saya ulangi Pak, sampai dia mengatakan, seandainya aku tahu besok pagi istriku meninggal, hari ini aku akan menikah. Betapa besarnya fitnah terhadap duda-duda itu. Maaf ini Pak Dasril, maaf ya Pak Dasril. Maka jamaah saya bilang, kalau meninggal nikah secepatnya. Fitnah itu terlalu besar sama kita. Kalau wanita umur 27 tahun menjadi janda Pak, punya anak 3 sampai 72 tahun Pak, demi Allah bertahan tidak nikah lagi. Apa bahasa mereka? Belum tentu suami yang aku dapatkan mencintai anakku seperti suami yang pertama. Subhanallah. Makanya Islam itu ilmiah. Allah takdirkan hampir 70% di muka bumi ini yang meninggal itu suami. Banyak mana? Dan janda dari duda. Janda apa? Di atasnya itu jandanya paling banyak. Dudanya nggak ada. Karena mereka kuat Pak sampai 70 tahun sampai meninggal tidak nikah lagi. Kalau kita maaf, lihat contoh ketua mantan ketua DPR kita, Hidayat Nur Wahid, 40 hari ke 40 meninggal istri sudah menikah. Orang ribut, saya bilang sah. Kalau perlu 3 hari. Lihat Imam Malik mengatakan, seandainya besok pagi aku tahu istriku meninggal, aku menikah hari ini kan. Fitnah itu luar biasa bagi laki-laki. Kita teruskan. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Bagaimana Islam memandang itu? Surah 26 ayat 165 sampai 175. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia? Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Zaman siapa itu? Dekatkan mic-nya, nggak kedengaran. Zaman Nabi Lut. Istri Nabi Lut itu apa Pak? Lesbi, anaknya homoseks. Nasib istri dan anak Nabi Lut persis sama nasib anak dan istri Nuh. Tidak mau naik ke bahtera, sama-sama neraka Pak. Jadi ini pembelajaran dari Allah buat kita. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran, memberikan uang halal, mencontohkan ketauladanan. Soal anak atau istri menyimpang, maaf Pak, yang berikan petunjuk hanya Allah. Ini berita gembira Pak ayat ini. Kita jangan ngotot. Tugas kita apa? Baligh, menyampaikan kebenaran. Jadi kalau ada maaf ya Pak, nauzubillah, ada antara sahabatku di sini anak terlibat narkoba, tugas 3 hanya menasihati, merangkul. Nah demi Allah,
24 tahun mama membesarkan kamu, papa membesarkan kamu. Ternyata terbukti hasil medis dan uji klinis kamu ternyata terkena narkoba. Kamu mengkhianati papa. Nah, demi Allah, tapi bapak jangan jauhi, peluk dia. Papa bangga punya anak seperti kamu. Nah, malam ini kamu jujur terlibat narkoba. Jangan jauhi dia, peluk dia. Makanya kata Rasulullah, setiap aku bertemu dengan anakku, aku tetap memeluk dan menciumnya, meskipun dia sudah menikah. Jadi biasakan Pak ketemu dengan anak mencium dan memeluk. Karena pelukan 1 menit lebih berharga daripada 1000 nasihat. Setiap hari anak saya mandi, habis mandi saya peluk, saya cium. Nah, ada masalah nggak sekolah? Subhanallah. Karena ternyata Pak, pelukan itu sangat pengaruh secara psikologis kepada anak. Lakukan mulai besok. Berangkat peluk cium. Ini kalau bapak kalau aku peluk menyium istri doang, anak nggak dipeluk. Kalau lebih lembut istri kita peluk anak kita daripada istri. Karena istri udah ketuaan gitu. Ya, terus Mereka menjawab, "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir." Siapa yang marahin Nabi Lut? Karena kodoknya tidak korban, Pak. Di riwayat lain dijelaskan kalau Lut itu menerima tamu ganteng, Pak. Itu anaknya cerewet. Ciri-ciri homo itu tahu nggak Mas? Saya perhatikan. Dia detail kalau memandang laki-laki. Dari ujung ke ujung. Seperti kita memandang wanita. Coba antum memandang wanita kalau cantik. Detail. Karena yang bergerak ini Pak, yang menetralisir itu apa? Ini iman. Melihat sekali sah-sah subhanallah. Puji aja Allah subhanallah, cantik ya. Tengok subhanallah, subhanallah. Itu yang bilang dosa itu. Allah dipuji, mata kelihatan terus. Dan Islam itu boleh, namanya mata udah melihat bilang apa? Puji aja, subhanallah, cantik yang kemarin. Udah cukup. Jangan masukkan ke dalam. Ini nggak Pak? Subhanallah, subhanallah. Seperti kasus Pak. Dulu kan sering film porno di bioskop. Kawan-kawan dari Majelis Ulama segala macam mengumpulkan sebagai bahan bukti album porno, VCD porno. Jadi gambar-gambar porno satu album itu. Subhanallah. Tapi satu album habis. Subhanallah. Kalau saya cukup lembaran pertama sudah udah tinggal. Ini Pak habis album Pak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi salah tempat subhanallah itu. Lihat terus. Lut berkata, "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu." Lalu Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan." Pak, coba lihat pembelajaran dari Allah. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, doa nomor 1. Karena doa itu apa? Senjata orang mukmin. Namanya senjata apa? Melindungi. Senjata itu apa? Alat. Senjata itu apa? Melumpuhkan musuh. Musuh kita siapa? Setan, iblis, jin. Semua nabi-nabi ketika menghadapi kesulitan, doa. Lihat Rasulullah. Hampir kalah sebuah pertempuran. Ya Allah, kalau Kau kalahkan kami dalam pertemuan, tidak ada lagi penyembahmu di muka bumi ini. Ibrahim juga seperti itu. Begitu detik-detik mau dilemparkan ke api, aku sendirian di bumi menyembah, engkau sendirian Esa di langit. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lihat diselamatkan. Apa kata Allah kepada api? Selamatkan Ibrahim. Oke, berkat apa? Doa. Senjata orang beriman itu doa. Pastikan itu, pastikan itu. Percaya Pak. Tapi dengan catatan sungguh-sungguh, yakin, terus-menerus. Tapi dengan catatan, doa tidak boleh direkayasa. Doa tidak boleh bersungut-sungut. Doa tidak boleh memaksa. Contoh doa bapak yang salah sering diucapkan oleh Ustaz Istiqlal. Ya Allah, andai kata jikalau ayahku dulu tidak sempat bertobat, ampuni dia ya Allah. Bertele-tele, aku sepakai andai kata. Nanti aku yang dilampirkan nomor HP ayahku, nomor WA sekian. Tidak perlu. Ampuni dosa ayahku. Bagaimana agar kita? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini dibaca Pak di surat 38 itu. Ulang-ulang ini Pak. Ya Allah, jangan Kau gelincirkan hati kami setelah Kau berikan petunjuk. Itu penting Islam. Surat 38. Jangan Kau gelincirkan hati kami Allah setelah Kau berikan petunjuk. Takdirkan kami mukmin yang istiqomah. Mungkin beliau sampai berpuluh tahun taat, 40 tahun kembali hilang dari masjid. Betul? Ada orang yang 50 tahun hancur, 3 tahun menjelang meninggal menjadi taat. Lihat kisah pelacur itu. Hitungan menit dia surga. Makanya kita masuk surga bukan karena ibadah, karena rahmat Allah. Kalau karena ibadah kita masuk surga. Kenapa pelacur bisa masuk surga?
Kalau karena ibadah lah kita masuk surga. Kenapa ulama bisa masuk neraka? Karena apa? Istiqomah meskipun 3 menit. Kisah seorang pelacur. Hanya berapa menit bertobat, tersyukur dia pun meninggal. Pada sekian puluh tahun dia jadi pelacur. Jadi makanya tidak boleh menjadi seorang. Oh neraka lu? Emang lu sok? Kalau situ takutnya kalau pecah ganti rugi lagi saya. Iya, pastikan dulu itu Pak. Doa terus Nabi Lut. Lalu kami selamatkan ia beserta keluarga semua. Pak, hati-hati baca ayat ini loh. Tidak berhenti ayat ini. Illa, betul? Nanti kalau orang-orang tidak ngerti Quran, dia stop di sini. Kok Bapak berani mengatakan anak istrinya surga, neraka? Kami selamatkan beserta keluarganya. Di bawahnya ayat illa, kecuali terus. Kecuali seorang perempuan tua, yaitu istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Neraka Pak. Apa siksa dari Allah? Terus. Kemudian kami binasakan yang lain, dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Pak, dalam riwayat dijelaskan batu yang diturunkan itu batu kerikil yang tajam, hancur sehancur-hancur, seperti tidak berbekas. Makanya saya bilang jauh lebih besar berbahaya homoseks, biseks, transgender daripada zina. Hukumannya dia. Makanya sempat negara tidak punya undang-undang untuk melindungi kita dan memberantas mereka. Tunggu saja Indonesia diazab. Tapi lihat di exit, oknum ustadz pun, oknum ini pun masih ada yang membela, terutama dari kelompok jil, jaringan iblis lokal. Benar Pak, itu jil dari rumah iblis itu, yang menghancurkan kaidah-kaidah syariah dan akidah sampai tafsirkan nikah sejenis. Para jenis kamu itu kan laki-laki, bukan dari jin. Ini nggak bisa. Yang kedua, pertumbuhan aliran luar biasa dahsyat. Tapi kalau dibuat isu negara, kebersamaan dan persatuan, isu Islam kebenaran. Saya ulangi ya Pak. Isu yang dibangun negara adalah persatuan, sementara kita kebenaran. Lebih bagus kita tidak kompak kalau tidak benar. Karena kemarin Pak saya isi pengajian di Kalimalang itu. Ada sebuah pertanyaan, Pak, bagaimana agar mempersatukan kita dengan Syiah? Bagaimana kita bersatu? Syiah itu bukan Islam. Kenapa kita tidak bisa kompak sekarang? Kenapa aliran sesat mudah diterima oleh masyarakat? Kata kunci satu, pegang satu ayat. Waktu itu dihabillahi jami'a wa la yatafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada dari Allah, jangan bercerai-berai. Kenapa kita bercerai? Yang satu ikut guru, yang satu ikut Quran, yang satu ikut hadis, yang satu ikut omongan. Coba perhatikan kalau Ustaz bicara, masih banyak yang teriak, bahkan udah pulang satu-satu. Tapi coba yang bicara di sini siapa? Golden Way, siapa? Mario Teguh, 3 jam bicara di sini, Bapak satu tidak pulang. Kenapa? Dia bicara pakai otak, saya tidak mengganggu. Saya bicara pakai Quran, saya tidak mengganggu. Lihat di Metro TV, Pak. Kalau Mario Teguh yang ngomong, atau Ari Ginanjar yang ngomong di TVRI, berjam-jam bisa keluar. Kenapa? Omongannya keluar dari otaknya, saya keluar dari Quran. Itulah iblis mengganggu. Bapak kenapa diganggu? Karena kita bicara Quran. Sepakat ya? Otak mereka bekerja, kalau saya bekerja di Quran. Jadi saya nggak heran pulang satu-satu. Kalau sampai jam 2 habis ini, saya tinggal sendiri. Baik, saya kira cukup sekian. Tolong itu ya, untuk bantuan mualaf dan apa? Saya kasih kesempatan 2 pertanyaan boleh? Silakan ada pertanyaan. Langsung to the point. Mau saya jawab. Mungkin ada saudara yang homoseks atau pindah agama segala macam. Silakan ada. Silakan Pak. Gak ada pertanyaan. Oh silakan Pak, langsung to the point. Waktu itu zaman Nabi Lut itu termasuk homoseks kalau bukan? Ya jelas tidak dong dia. Ayat tadi kan mengatakan homoseks terjadi di zamannya. Sama dengan zaman Rasulullah. Ternyata berhala. Kalau saya tertawa karena faktornya kebodohan belum juga. Karena pura-pura aja barangkali. Ya jelas Nabi dia orang soleh kok. Gimana kok? Udah pertanyaan lain. Kalau bisa pertanyaan jangan-jangan aneh lah. Tong deso itu biasa. Ada pertanyaan? Bapak, ya ada pertanyaan. Bapak orang aja ya? Ada? Baik, ya Mas, langsung to the point. Ya. Ya. Masalah sholat gerhana ada 3 pendapat. Jika sebuah negara itu dilintasi, kita sholat.
Ya, sholat kusuf, sholat gerhana. Pendapat kedua, kalau kita nggak melihatnya nggak perlu sholat. Yang paling umum adalah jika suku negara itu melintasi Bangka, Sumatera Selatan, sebagian Kalimantan, kemudian Maluku, hanya 4 provinsi kan Pak? Yang lintasi pasti yang gerhana total. Itu hanya 4 provinsi lebih kurang. Bagaimana hukumnya? Ada 4 pendapat, 3 pendapat. Yang pertama, jika di daerah kita, kedua di sebuah negara. Jika kamu melihat bulan, saumlah atau berbuka Idul Fitri. Jika tidak, ya genapkan 30 hari. Tidak harus mewakili semua melihat. Satu saja melihat di pedalaman Cianjur bisa melihat bulan. Berarti hari ini jatuh 1, mulai besok jatuh 1 Ramadan. Jadi hukumnya jatuh ke sana. Jadi bagaimana? Ya sholatlah gerhana. Karena Indonesia sudah dilintasi. Saya dengar kabar satu-satunya negara di dunia yang lintasi gerhana total cuma Indonesia. Jadi jangan terpengaruh dengan ucapan, maaf ya, Menteri Pariwisata, gerhana terjadi dia malah sibuk ngurusin turis ke Indonesia. Harusnya ngurusin supaya orang sholat sunnah. Ya Pak, usahakan besok di masjid-masjid ada itu. Saya dengar Jakarta jam 7 lewat 7.15, Bangka 17 jam 7 lewat 19. Ya, silakan sholat berdasarkan kesohihan hadis tentang saum seperti itu, karena sudah melintasi negara kita meskipun kita tidak melihat. Oke, ada pertanyaan lagi? Bacaan ayatnya. Bacaannya ada, ikut aja di masjid nanti Ustaz. Bapak, karena berjamaah Ustaz membaca apa nggak apa-apa. Cuma ditampung kalau di waktu berdoa itu silakan mengamini Pak ya. Ada 7 tempat yang boleh diamini di doa. 1, Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat, sholat jenazah, gerhana matahari, gerhana bulan, dan Jumatan. Hanya itu doa yang boleh dipimpin dan diaminkan. Itu hadis. Oke, saya kira cukup sekian. Yang tolong Pak ya untuk bantuan kita dompet, doa apa dan mu'alaf. Terima kasih. Doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.